Bab 2. Apakah anarkisme itu kekerasan? Anda telah mendengar bahwa kaum anarkis melempar bom, bahwa mereka mempercayai kekerasan, dan bahwa anarki artinya ketidakteraturan dan kekacauan. Tidaklah mengagetkan bahwa Anda akan berpikir seperti itu. Pers, di mimbar, dan setiap orang di dalam pemerintahan memasukkannya secara terus-menerus ke dalam telinga Anda. Tetapi kebanyakan dari mereka mengetahui lebih banyak. Bahkan ketika mereka memiliki sebuah alasan untuk tidak mengatakan yang benar kepada Anda, sudah saatnya Anda mendengarkan. Saya bermaksud untuk berbicara kepada Anda secara jujur dan terang-terangan, dan Anda bisa memegang kata-kata saya, karena kebetulan saya adalah salah satu dari mereka yang anarkis, yang dituding sebagai orang yang melakukan kekerasan dan penghancuran. Saya pasti mengetahuinya, dan tidak ada satupun yang perlu saya sembunyikan. Sekarang, benarkah anarkisme itu memiliki arti ketidakteraturan dan kekerasan? Anda bertanya. Tidak, kawan. Adalah kapitalisme dan pemerintah yang mempertahankan ketidakteraturan dan kekerasan. Anarkisme berkebalikan dari itu. Ia memiliki arti keteraturan tanpa pemerintah dan keadilan tanpa kekerasan. Tapi apa hal itu mungkin? Anda bertanya. Hal itulah yang baru akan kita bahas sekarang ini. Tetapi pertama-tama, kawan, Anda ingin mengetahui apakah kaum anarkis tidak pernah melempar bom atau pernah menggunakan kekerasan? Ya, kaum anarkis pernah melempar bom dan kadang-kadang mengambil jalan kekerasan. Nah itu, kawan Anda berseru, sudah saya duga. Tetapi janganlah kita terburu-buru. Apabila kaum anarkis kadang-kadang menggunakan kekerasan, apakah itu harus berarti bahwa anarkisme adalah kekerasan? Tanyakan kepada diri Anda sendiri pertanyaan ini, dan coba jawab dengan jujur. Ketika seorang warga negeri dipakaikan seragam tentara, mungkin ia harus melemparkan bom dan menggunakan kekerasan. Apakah kemudian Anda akan mengatakan bahwa kewarganegaraan artinya melempar bom dan kekerasan? Anda akan sangat marah terhadap tudingan itu. Anda akan menjawab, hal itu hanya berarti bahwa di bawah kondisi tertentu, seseorang mungkin harus mengambil jalan kekerasan. Orang itu bisa saja seorang demokrat, seorang monarkis, sosialis, bolshevik, ataupun anarkis. Anda akan menemukan bahwa hal ini dapat berlaku pada semua orang dan pada setiap saat. Brutus membunuh kaisar karena ia takut kawannya berniat untuk mengkhianati republik dan menjadi raja. Itu bukan berarti bahwa Brutus tidak mencintai kaisar, tetapi ia lebih mencintai Roma. Brutus bukan seorang anarkis. Ia adalah seorang republikan yang setia. William Tell, seperti yang diceritakan oleh dongeng kepada kita, menembak mati seorang tiran dalam rangka mengusir penindasan dari negerinya. Tell tidak pernah mendengar soal anarkisme. Saya menyebutkan contoh-contoh ini untuk menggambarkan fakta bahwa semenjak zaman dulu, para despot menemui ajal mereka di tangan para pecinta kebebasan yang marah. Orang-orang seperti itu merupakan pemberontak terhadap tirani. Pada umumnya mereka adalah patriot, demokrat, atau republikan. Ada kalanya sosialis atau anarkis. Tindakan mereka merupakan kasus pemberontakan individual terhadap kemungkaran dan ketidakadilan. Anarkisme tidak ada hubungannya dengan hal itu semua. Ada suatu waktu di Yunani kuno, membunuh seorang despot dianggap sebagai kebaikan yang tertinggi. Hukum modern mengutuk tindakan-tindakan seperti itu. Tetapi perasaan manusia nampaknya masih sama seperti dahulu. Hati nurani dunia tidak marah terhadap para pembunuh tiran. Bahkan ketika secara publik tidak diakui, hati umat manusia memaafkan dan sering secara diam-diam bergembira ketika terjadi tindakan seperti itu. Bukankah terdapat ribuan pemuda patriotik di Amerika yang ingin membunuh Kaisar Jerman yang oleh mereka dianggap bertanggung jawab memulai Perang Dunia?
Bukankah sebuah pengadilan Prancis membebaskan orang yang membunuh Petlura untuk membalas dendam ribuan laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang terbunuh di dalam pembunuhan berencana terhadap kaum Yahudi di Rusia Selatan? Di setiap daerah, pada setiap zaman, selalu terdapat pembunuh para tiran, yaitu laki-laki dan perempuan yang mencintai negeri mereka sehingga rela mengorbankan bahkan hidup mereka untuk hal itu. Biasanya mereka adalah orang-orang yang bukan merupakan anggota partai politik atau penganut suatu ide, tetapi hanya pembenci tirani. Ada kalanya mereka adalah penganut agama yang fanatik seperti Kuhlman, seorang Katolik yang soleh, yang berupaya untuk membunuh Bismarck, atau seorang penggemar kesesatan, Charlotte Corday, yang membunuh Marat pada Revolusi Prancis. Di Amerika Serikat, 3 orang presiden dibunuh oleh tindakan individual. Lincoln ditembak pada tahun 1865 oleh John Wilkes Booth, yang merupakan seorang demokrat dari selatan. Garfield pada tahun 1888 oleh Charles Jules Guiteau, seorang republikan. Dan McKinley pada tahun 1901 oleh Leon Kolgos. Dari ketiga orang itu hanya satu orang yang berhaluan anarkis. Negara yang memiliki penindas-penindas paling buruk akan menghasilkan juga para pembunuh tiran dalam jumlah yang besar, yang mana merupakan hal yang alamiah. Ambil Rusia sebagai contoh. Dengan penindasan penuh terhadap kebebasan berbicara dan pers di bawah para Tsar, tidak ada cara lain untuk mengurangi penindasan rezim yang despotik kecuali dengan cara memasukkan ketakutan akan Tuhan ke dalam hati sang tiran. Para penuntut balas itu kebanyakan adalah anak laki-laki dan perempuan dari para bangsawan yang tertinggi, kaum muda idealis yang mencintai kebebasan dan rakyat. Karena semua kesempatan tertutup, mereka merasa diri mereka dipaksa untuk mengambil jalan pistol dan dinamit dengan harapan akan mengurangi kondisi yang menyedihkan di negeri mereka sendiri. Mereka dikenal sebagai para nihilis dan teroris, tapi mereka bukan anarkis. Pada masa modern, tindakan kekerasan politik secara individual terjadi lebih sering dibandingkan pada masa lalu. Sebagai contoh, kaum perempuan yang menuntut hak pilih perempuan di Inggris sering mengambil jalan itu untuk mempropagandakan dan membawa tuntutan mereka tentang hak-hak kesetaraan. Di Jerman, semenjak perang, orang yang berpandangan politik paling konservatif telah menggunakan metode seperti ini dengan harapan dapat mendirikan kerajaan kembali. Adalah seorang monarkis yang membunuh Karl Erzberger, Menteri Keuangan Prusia, dan Walter Rathenau, Menteri Luar Negeri, juga dibunuh oleh seorang dari partai politik yang sama. Mengapa? Sebab yang asli atau setidak-tidaknya alasan dari perang besar itu sendiri adalah pembunuhan pewaris tahta Austria oleh seorang patriot Serbia yang tidak pernah mendengar soal anarkisme. Di Jerman, Hungaria, Prancis, Italia, Spanyol, Portugal, dan di setiap negara Eropa lainnya, orang dari berbagai macam pandangan politik telah mengambil jalan kekerasan. Belum termasuk keseluruhan teror politik yang dipraktikkan oleh badan-badan yang terorganisir seperti fasisme di Italia, KKK di Amerika, atau Gereja Katolik di Meksiko. Dengan demikian, Anda dapat melihat bahwa kaum anarkis tidak memiliki monopoli atas kekerasan politik. Jumlah tindakan seperti itu yang dilakukan oleh kaum anarkis adalah sangat kecil jika dibandingkan dengan yang dilakukan oleh perorangan dari aliran politik yang lain. Yang benar adalah bahwa di tiap negeri, di tiap gerakan sosial, kekerasan telah menjadi sebuah bagian dari perjuangan semenjak zaman dahulu. Bahkan seorang Nazaret yang datang untuk mengkhotbahkan Injil perdamaian mengambil jalan kekerasan untuk mengusir para penukar uang dari kuil di Yerusalem. Seperti yang telah saya katakan, kaum anarkis tidak memiliki monopoli atas kekerasan. Sebaliknya,
Ajaran anarkisme adalah tentang perdamaian dan harmoni, tentang non-penjajahan, tentang kesucian hidup dan kebebasan. Tetapi para anarkis adalah manusia, seperti manusia yang lainnya juga, dan mungkin lebih. Mereka lebih sensitif terhadap kemungkaran dan ketidakadilan, lebih cepat marah terhadap penindasan, sehingga mereka terkadang menyuarakan protes dengan tindakan kekerasan. Tetapi tindakan seperti itu adalah sebuah ekspresi dari temperamen individu dan bukan berasal dari suatu teori yang khusus. Anda mungkin akan bertanya, apakah menganut ide-ide revolusioner secara alamiah akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan? Saya rasa tidak, karena kita telah melihat bahwa metode kekerasan juga diterapkan oleh orang-orang yang memiliki pandangan paling konservatif. Apabila orang-orang dari pandangan politik yang berseberangan melakukan tindakan yang sama, adalah tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa ide-ide mereka bertanggung jawab atas tindakan seperti itu. Seperti hasil yang memiliki sebab yang sama, tetapi sebab itu tidak terdapat di dalam keyakinan politik, melainkan di dalam temperamen individual dan perasaan yang umum mengenai kekerasan. Anda mungkin benar mengenai temperamen. Anda mengatakan, saya dapat melihat bahwa ide-ide revolusioner bukanlah penyebab dari tindakan kekerasan politik. Karena bila demikian halnya, maka setiap orang yang revolusioner pasti akan melakukan tindakan kekerasan. Tetapi tidakkah pandangan seperti itu sampai tingkatan tertentu malah membenarkan mereka yang melakukan tindakan kekerasan? Hal tersebut mungkin akan nampak seperti itu pada pandangan yang pertama. Tetapi apabila Anda memikirkannya, Anda akan menemukan bahwa ide itu seluruhnya salah. Bukti yang paling baik adalah kaum anarkis yang menganut pandangan yang benar-benar sama mengenai pemerintah dan kebutuhan untuk menghapuskannya, tetapi sering tidak setuju sepenuhnya dalam soal kekerasan. Seperti kaum anarkis Tolstoyan dan hampir semua kaum anarkis individualis mengutuk kekerasan politik, sementara kaum anarkis lain menyetujuinya atau setidaknya membenarkannya. Lebih jauh lagi, banyak orang anarkis yang sebelumnya mempercayai kekerasan sebagai sebuah alat untuk propaganda telah mengubah pandangan mereka dan tidak menyukai metode seperti itu lagi. Contoh, ada suatu waktu ketika kaum anarkis melakukan tindakan kekerasan secara individual, dikenal sebagai propaganda dengan perbuatan tanda kutip 2. Mereka tidak mengharapkan untuk mengubah sikap pemerintah dan kapitalisme menjadi anarkisme dengan tindakan seperti itu. Mereka juga tidak berpikiran bahwa mengambil nyawa seorang despot akan menghapuskan despotisme. Tidak. Terorisme dianggap sebagai alat untuk membalas kesalahan terhadap rakyat, memberikan ketakutan terhadap musuh, dan juga untuk menarik perhatian terhadap kejahatan yang dituju oleh tindakan teror tersebut. Tetapi kebanyakan penganut anarkis sekarang tidak mempercayai lagi propaganda itu dan tidak menyukai cara-cara model seperti itu. Pengalaman telah mengajarkan kepada mereka bahwa walaupun metode seperti itu dibenarkan dan berguna pada masa lalu, kondisi kehidupan modern membuat hal itu menjadi tidak penting dan bahkan membahayakan penyebaran ide-ide mereka. Tetapi ide-ide mereka masih tetap sama, yang berarti bahwa bukan anarkisme yang membentuk sikap mereka terhadap kekerasan. Hal itu membuktikan bahwa bukan ide-ide atau isme tertentu yang mengarah kepada kekerasan, tetapi ada beberapa sebab lain yang menghasilkannya. Dengan demikian, kita harus melihat di tempat lain untuk menemukan penjelasan yang benar. Seperti yang telah kita lihat, tindakan kekerasan politik telah dilakukan tidak hanya oleh kaum anarkis, sosialis, dan segala jenis kaum revolusioner, tetapi juga oleh para patriot dan nasionalis, para demokrat dan republikan, oleh kaum perempuan yang menuntut hak pilih,
oleh kaum konservatif dan reaksioner, oleh monarkis, loyalis, nihilis, bahkan oleh kaum beragama dan Kristen yang saleh. Sekarang kita telah mengetahui bahwa bukanlah ide atau isme khusus apapun yang mempengaruhi tindakan mereka, karena ide-ide atau isme yang paling beragam menghasilkan perbuatan yang sama. Saya telah menempatkan temperamen individual dan perasaan umum terhadap kekerasan sebagai alasan dari perbuatan tersebut. Di sini pokok persoalannya. Apa sebenarnya perasaan umum terhadap kekerasan itu? Apabila kita dapat menjawab pertanyaan ini dengan benar, seluruh persoalan akan menjadi jelas bagi kita. Apabila kita berbicara secara jujur, kita mesti mengakui bahwa setiap orang mempercayai kekerasan dan mempraktekannya, meskipun ia akan mengutuknya apabila hal itu dilakukan oleh orang lain kepadanya atau keluarganya. Sebenarnya, semua institusi yang kita dukung dan seluruh kehidupan masyarakat sekarang didasarkan atas kekerasan. Apa sebenarnya benda yang kita sebut dengan pemerintah itu? Ini penting. Apakah ia merupakan kekerasan yang terorganisir? Hukum memerintahkan Anda untuk melakukan ini dan tidak melakukan itu. Dan apabila Anda gagal mentaatinya, Anda akan dipaksa dengan kekuatan. Sekarang ini kita tidak akan mendiskusikan apakah itu benar atau salah, apakah itu harus atau seharusnya tidak seperti itu. Sekarang ini kita tertarik kepada fakta bahwa hal itu adalah demikian, bahwa semua pemerintah, semua hukum dan otoritas pada akhirnya bergantung kepada kekuatan dan kekerasan, kepada hukuman atau ketakutan akan hukuman. Mengapa? Bahkan otoritas spiritual, otoritas gereja dan Tuhan bergantung pada kekuatan dan kekerasan. Adalah karena ketakutan akan murka dan pembalasan ketuhanan yang bisa menguasai Anda, memaksa Anda untuk taat, dan bahkan untuk mempercayai sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat Anda. Kemanapun Anda berpaling, Anda akan menemukan bahwa seluruh kehidupan kita dibangun di atas kekerasan atau ketakutan. Dari masa anak-anak Anda ditundukkan lewat kekerasan oleh orang tua dan oleh orang-orang yang lebih tua. Di rumah, di sekolah, di kantor, pabrik, sawah, atau toko, selalu terdapat otoritas orang lain yang terus membuat Anda patuh dan memaksa Anda untuk melakukan keinginannya. Hak untuk memaksa Anda itu disebut otoritas. Ketakutan akan hukuman telah dijadikan tugas dan disebut ketaatan. Kita tumbuh di dalam atmosfer kekuatan dan kekerasan, otoritas dan ketaatan, tugas, ketakutan dan hukuman. Kita menghirupnya melalui kehidupan kita. Kita terlalu tenggelam di dalam semangat kekerasan sehingga kita tidak pernah berhenti menanyakan apakah kekerasan itu benar atau salah. Kita hanya menanyakan apakah itu legal, apakah hukum membolehkannya. Kita tidak mempertanyakan hak pemerintah untuk membunuh, untuk menyita dan memenjarakan. Apabila seseorang bersalah karena melakukan hal-hal yang dilakukan pemerintah pada setiap waktu, Anda akan mencapnya sebagai pembunuh, pencuri, dan bajingan. Tetapi selama kekerasan yang dilakukan itu bersifat legal, maka Anda akan menyetujuinya dan tunduk kepadanya. Jadi sebenarnya keberatan Anda itu bukan kepada kekerasan, tetapi kepada orang yang menggunakan kekerasan secara ilegal. Kekerasan dan ketakutan legal ini mendominasi seluruh kehidupan kita, baik secara individual maupun kolektif. Otoritas mengendalikan kehidupan kita semenjak kita masih di ayunan bayi sampai ke kuburan. Otoritas orang tua, kependetaan, dan ketuhanan, politik, ekonomi, sosial, dan moral. Tetapi apapun ciri dari otoritas itu, ia selalu merupakan pelaksana yang sama, yang menguasai Anda melalui ketakutan Anda kepada satu bentuk hukuman atau bentuk hukuman yang lainnya.
Anda takut kepada Tuhan dan setan, kepada pendeta dan tetangga, kepada majikan dan bos Anda, kepada politisi dan polisi, kepada hakim dan sipir penjara, kepada hukum dan pemerintah. Seluruh hidup Anda adalah sebuah rantai ketakutan yang panjang, ketakutan yang membuat memar pada badan Anda dan mengoyak jiwa Anda. Ketakutan-ketakutan itu didasarkan atas otoritas Tuhan, gereja, orang tua, kapitalis, dan penguasa. Lihat ke dalam hati Anda dan periksa apakah yang saya katakan itu tidak benar. Mengapa? Bahkan di antara anak-anak, Johnny yang berumur 10 tahun menjadi bos bagi adik-adiknya yang laki-laki atau perempuan dengan otoritas kekuatan fisik yang lebih. Sama seperti ayah Johnny yang menjadi bos bagi Johnny dengan kekuatan ayahnya yang superior. Dan dengan ketergantungan Johnny terhadap kesokongannya. Anda mengikuti otoritas kependetaan dan pengkhotbah karena Anda mengira bahwa mereka dapat memanggil kemurkaan Tuhan ke atas kepala Anda. Anda tunduk kepada dominasi bos, hakim, dan pemerintah karena kekuasaan mereka untuk menghilangkan pekerjaan Anda, menghancurkan bisnis Anda, memasukkan Anda ke penjara. Sebuah kekuatan yang Anda berikan sendiri ke tangan mereka. Jadi otoritas mengatur seluruh hidup Anda. Otoritas masa lalu dan masa sekarang, dari yang mati dan yang hidup, serta kehidupan Anda adalah sebuah penjajahan dan pelanggaran terhadap diri Anda sendiri secara terus-menerus. Sebuah ketundukan yang terus-menerus terhadap pikiran-pikiran dan kemauan orang lain. Dan karena Anda dijajah dan dilanggar, maka bawah sadar Anda membalas dendam dengan melakukan penjajahan dan pelanggaran terhadap orang lain, di mana Anda memiliki otoritas atau dapat melakukan pemaksaan, baik secara fisik ataupun moral. Dengan cara ini, semua kehidupan telah menjadi sebuah rangkaian yang gila dari otoritas, dari dominasi dan ketundukan, dari perintah dan ketaatan, dari koersi dan penundukan, dari penguasa dan yang dikuasai, dari kekerasan dan kekuatan di dalam satu dan 1000 bentuk lainnya. Bayangkan saja kaum idealis yang masih terjebak di dalam lubang semangat otoritas dan kekerasan, serta sering dipaksa oleh perasaan dan lingkungan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang berbeda dengan ide-ide di dalam diri mereka. Kita masih merupakan makhluk yang tidak beradab, yang mengambil jalan kekuatan dan kekerasan untuk menyelesaikan hutang-hutang, kesulitan-kesulitan, permasalahan, dan lainnya. Kekerasan adalah sebuah metode yang berasal dari kebodohan, senjata orang-orang lemah. Kekuatan hati dan pikiran tidak memerlukan kekerasan, karena kebenaran dari hal itu tidak dapat diubah di dalam kesadaran mereka. Semakin kita menjauh dari manusia primitif dan zaman kampak, kita semakin tidak harus mengambil jalan kekuatan dan kekerasan. Semakin manusia tercerahkan, ia akan semakin kurang menerapkan pemaksaan dan kekerasan. Ia akan bangkit dari debu dan berdiri tegak lurus. Ia tidak akan tunduk kepada sar yang manapun di langit ataupun di bumi. Ia akan menjadi manusia seutuhnya ketika ia mencemoohkan kekuasaan yang bisa ia raih dan menolak untuk dikuasai. Ia akan benar-benar bebas ketika tidak ada lagi tuan. Anarkisme adalah ideal mengenai kondisi yang semacam itu, mengenai sebuah masyarakat tanpa kekuasaan dan pemaksaan, di mana semua manusia harus sama dan hidup di dalam kebebasan, kedamaian, dan harmoni. Kata anarki datang dari Yunani, bermakna tanpa kekuatan, tanpa kekerasan atau pemerintah. Karena pemerintah adalah sumber dari kekerasan, pembatasan, dan koersi. Anarki dengan demikian tidak berarti ketidakteraturan dan kekacauan seperti yang Anda pikir sebelumnya. Sebaliknya, ia merupakan kebalikan dari hal itu. Anarki berarti tidak ada pemerintah, yang mana adalah kebebasan dan kemerdekaan. Ketidakteraturan adalah anak dari otoritas dan pemaksaan. Kemerdekaan adalah ibu dari keteraturan.
sebuah ideal yang indah, Anda mengatakan, tetapi hanya malaikat yang cocok untuk itu. Dengan demikian, marilah kita lihat apakah kita dapat menumbuhkan sayap yang diperlukan untuk kondisi masyarakat yang ideal itu.